Oke, mantap. Ya, mungkin boleh lanjut dulu. Mungkin selanjutnya perkenalan satu persatu dari teman-teman. Mungkin langsung saja dari Abdul Hakim, silakan. Baiklah, perkenalkan Mbak, nama saya Abdul Hakim Alamin, biasa dipanggil Hakim, asal dari Karimun, Kepulauan Riau. Terima kasih Mbak. Selanjutnya saya perkenalkan Mbak, nama saya Ahmad Zorif Ramadan, biasa dipanggil Zorif, asalnya dari Lamongan, Jawa Timur. Terima kasih Mbak, salam kenal. Selanjutnya mungkin saya Mbak, perkenalkan nama saya Ahnaf Muzaki, biasa dipanggil Farel, asal dari Pamekasan, Jawa Timur. Sebelumnya mohon maaf Mbak, ini saya on cam soalnya jaringannya agak jelek Mbak. Terima kasih Mbak, salam kenal. Selanjutnya mungkin saya perkenalkan Mbak, nama saya Astrid Ayuning, saya panggil Astrid, asal saya dari Probolinggo. Salam kenal Mbak Ocha. Selanjutnya mungkin saya Mbak, sebenarnya perkenalkan nama saya Fani Ahmad Rifansa, biasa dipanggil Fani, asalnya dari Mojokerto. Salam kenal Mbak Ocha. Selanjutnya dari saya Mbak, perkenalkan nama saya Firdaus Syahaya, saya asalnya dari Surabaya. Salam kenal Mbak. Selanjutnya saya Mbak, perkenalkan nama saya Marsha Rotunisa, saya dari Probolinggo. Salam kenal Mbak. Selanjutnya saya perkenalkan nama saya M. Sakwaya Wibowo, asal dari Bengkulu. Salam kenal Mbak. Mungkin dilanjut dengan saya Mbak, perkenalkan nama saya Tabita Hasian, asal saya dari Medan. Salam kenal Mbak Ocha. Mungkin karena sudah berkenalan semua, jadi lanjut ke cerita berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dari teman-teman kepada Mbak Ocha. Mungkin dari teman-teman silahkan, ada yang mau bertanya. BTW ini asik banget ya. Seru nggak sih? Oh, aman-aman. Kayaknya perkenalannya sesuai absen ya. Iya Mbak. Mantap. Gak apa-apa, lanjutkan. Mungkin gini aja Mbak. Dari Mbak Ocha bisa dijelasin dulu BPI itu apa, terus BPI itu gimana gitu-gitu Mbak. Aduh. Ini nanyanya sesuai absen juga, Mir? Enggak dong, Mbak. Kirain. Oke, ya mungkin perkenalan lagi ya. Ya tadi kan aku dari BPI ya, Badan Pengurus Intinya HMTF. Kurang lebih kalau misalnya kata orang-orang, rame banget. Kenapa? Sorry ya, ini banyak mas-mas gak jelas nih. Ya, kalau misalnya kata orang-orang BPI itu otaknya dari himpunan karena dia itu megang seberapa banyak duitnya himpunan, megang bagaimana proposalnya bisa disetujui oleh birokrasi. Pokoknya BPI itu otak dari suatu organisasi yang menghubungkan ke birokrasi kayak gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, biasanya juga orang-orang lari ke BPI. Gitu. Kalau ada masalah proker, mungkin bisa konsultasi ke ke BPI gitu. Sebelum ke birokrasi. Ya, kurang lebih seperti itu BPI. Ya mungkin ini kalau kalian merasa berisik, aku lagi di laboratorium. Maafin aku ya. Terus di dalam BPI itu kan ada beberapa ketua dan kawan-kawannya gitu Pak. Boleh dijelasin nggak Pak? Ada apa aja, terus garis besarnya ngapain aja gitu Pak? Ya, kalau sekarang BPI itu ada 4 ya. Ketua, Wakahima, Sekretaris, Bendahara. Sebenarnya harusnya sekretarisnya itu ada 2, cuma karena aku lebih nyaman sendiri dan karena pandemi, jadi menurutku nggak terlalu banyak kerjaannya, jadi aku memilih buat sendiri. Terus
kalau misalnya BPI ngapain aja, kalau misalnya ketua ya jelas ya. Mungkin nggak perlu dijelasin lagi karena kalian udah sering nemu. Nah kalau misalnya Wakahima itu selain jadi tangan Wakahima, dia itu juga ngurusin pengembangan staff, terus internalnya. Pokoknya kalau misalnya di MTF dibaginya si Wakahimanya ini bagian internal. Pokoknya dia bagian ngerakatin internal, dia yang ngadain rapat komunal, HMTS, BPH, salah. BPH itu Badan Pengurus Harian semuanya gitu. Terus ada juga sekretaris, ya biasa lah kalau misalnya sekretaris. Nah, tapi kalau aku itu megang 3 ranah. Kalau yang pertama itu arsip, yang kedua timeline, satu lagi apa ya? Arsip, timeline, sama pokoknya kayak dokumen-dokumen gitu. Oh, sama inventaris. Sorry. Nah, 3 itu. Kalau misalnya bendahara ya megang keuangan. Cuma sebenarnya dia itu prokernya dikit, cuma 3. Cuma paling pusing duit. Duitnya juga nggak cuma berapa juta gitu. Kayak gitu sih. Makasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya dari teman-teman yang lain mau bertanya. Udah dijelasin kan tadi tentang BP itu apa. Sesuai absen dong. Mungkin dari saya Mbak Ocha. Saya mau tanya Mbak Ocha, ini kenapa kok tertarik ikut BPI gitu Mbak? Atau mungkin bisa diceritakan kenapa? Iya. Ini ada yang kepo nih ngeliatin nih. Apa sih Mas? Mau disosialin? Iya. Kenapa aku mau jadi BPI? Pertama aku memang suka di bidang sekretarisan. Aku suka ngetik, suka notul. Terus apa namanya? Aku juga punya cita-cita sebagai sekretaris direktur. Aminin dong. Tapi sebenarnya nggak nyambung sebenarnya. Teknik jadi sekretaris direktur tuh nggak nyambung. Iya kayak gitu. Cuma cita-cita aja, nggak kecapai juga nggak apa-apa gitu. Terus ya kurang lebih itu sih gara-gara awalnya aku suka ngetik, suka apa sih ngatur-ngatur dokumen lah, arsip gitu. Jadi aku tertarik buat jadi sekretaris. Begitu. Gimana Fiona tanggapannya dari jawaban Mbak Ocha? Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin saya ngelanjutin pertanyaannya Fiona tadi, Mbak. Kan tadi kan saya pengen jadi sekretaris, kan sekretaris bisa aja nggak harus di MTF gitu Mbak, kan bisa ada di BEM atau di BEMF. Kenapa Mbaknya lebih milih MTF gitu? Iya, kenapa aku mau di MTF? Karena lebih ke ranahnya sih. Kan kalian tahu nggak apa bedanya ranah BEM ITS, BEM fakultas sama himpunan? Udah bisa jawab nggak? Jadi aku yang nanya ya. Kalau BEMF itu sosial masyarakat, kalau BEM fakultas, BEM ITS itu sosial politik. Bener nggak, Mbak? Betul. Kalau misalnya himpunan? Ini ada yang ngomong nggak? Izin menjawab Mbak. Di bidang keprofesian bukan Mbak? Boleh.
Ya, jadi benar kalau kata kalian. Nah, kenapa aku nggak di BEM Fakultas atau di BEM ITS? Karena aku males main politiknya BEM ITS. Itu agak keras sih kalau misalnya kalian lihat di warung Cangka. Kalau kalian masuk ke apa? Itu apa namanya? Open chat ya? Open chat Cangka Mbak. tuh nggak jelas banget lah BEM ITS. Ya, terus kalau misalnya BMF, karena apa ya? Nggak tahu, karena aku udah nyaman sama himpunan aja, udah ngeliat orang-orangnya kayak gimana. Kalau misalnya BMF kan harus kenalan lagi ya. Tapi enak sih, jadi banyak koneksi dari jurusan fakultas. Ya nggak KBM? Nggak, nanya dong. Nggak. Apa namanya? BEM fakultas enak. Gitu. Nih testimoni dari KBM di sini, katanya jangan jadi KBM, gak enak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya dari teman-teman yang lain ada pertanyaan mengenai BPI atau bidang manajerial lainnya. Mau nanya selain BPI juga, ayo aku. Slow. Nggak usah tegang-tegang. Sama aku santai. Main. Ayo. Boleh, Mbak. Kapan-kapan dah. Mungkin dari saya, Mbak ya. Ayo, silakan. Caranya Mbak bagi waktu di BPI sama waktu kuliah itu gimana, Mbak ya, biar nggak keteteran gitu, Mbak? Ya, karena aku sekretaris ya. Buset. Sorry. Kenapa sih orang-orangnya heboh banget? Ya, pokoknya karena aku sekretaris ya. Jadi aku misal ada dokumen-dokumen yang harus diajuin ke birokrasi, itu aku siapin dari malam. Jadi aku taruh di satu folder, terus besok paginya langsung aku kirim biar nggak lupa. Nah, terus sisanya biasanya aku nganggur. Paling orang-orang ngechat aku masalah tanggal ini, bisa nggak Cak tanggal segini, bisa nggak Mbak tanggal segini ada ini gitu. Itu biasanya orang-orang pada konsul ke aku. Sisanya aku nganggur, kebanyakan aku bermain, dan aku masih sempat bermain jam malam. Jadi sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih. Kalau misalnya sekretaris ya, kalau misalnya yang lain nggak tahu ya. Apalagi kalau departemen biasanya lebih sibuk daripada aku. Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Pak, saya izin bertanya, Mbak. Suara saya kedengar jelas kan, Mbak? Apa nama? Kami kelompok 14, Mbak. Jadi gini, Mbak. Kan Mbak jadi sekretaris BPI-nya langsung. Berarti biasanya kalau tiap departemen itu minta kayak ada format surat untuk misalnya aja mau ngelaksanain suatu acara gitu, Mbak. Emang itu biasanya Mbak yang handle atau sekretaris dari departemen itu? Terus ini Mbak, kalau mau ke birokrasi sendiri, ada nggak tantangan tertentunya gitu Mbak? Kayak misalnya persyaratan-persyaratan mau majuin ke birokrasi. Makasih Mbak. Oke, makasih buat pertanyaannya. BTW ini seberangku ada yang lagi sosial juga nih sama kelompok 3. Iya. Kalau misalnya tadi ya yang pertama template surat kayak gitu ya. Kalau misalnya format surat itu udah ada sejak awal
sejak awal kepengurusan. Jadi sibuknya sekretaris itu sebenarnya di awal karena dia nyiapin format surat, format proposal, format LPJ, kayak gitu-gitu. Makanya sekarang aku nganggur. Terus jadi nanti mereka yang buat, entah sekretaris departemennya, entah stafnya, entah kabinetnya, itu bebas, tergantung departemennya masing-masing. Terus ya nanti diasistensiin ke aku. Kalau misalnya udah aku ACC baru diajuin ke birokrasi. Biasanya kalau misalnya di birokrasi itu ada sebelum dapat tanda tangan kadep itu biasanya minta ke ada namanya dosen TKK. TKK itu tim konsultasi kemahasiswaan. Jadi proposal aku asistensiin dulu ke mereka, udah di tanda tangan kecil di sebelah tanda tangan kadep, baru aku minta tanda tangan kadep gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau tantangannya ya biasanya dosen TKK-nya banget sih. Jadi baru misal hari Senin aku masukin, baru dibalas hari Rabu gitu, hari Kamis kayak gitu sih. Tapi biasanya slow aja sih, baik-baik aja mereka. Ya namanya dosen juga sih, sibuk jadi. Maklum. Makasih Ya mungkin kayak gitu ya jawabannya. Iya. Bener, unmute. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Permisi Mbak, saya izin bertanya Mbak. Kalau boleh tahu, selama Mbak di BPI ini, proker kerja yang udah terlaksana apa aja ya Mbak? Waduh, nah ini aku nggak terlalu hafal ya. Prokerku ada berapa ya? Aku lupa prokerku ada berapa ya? Bentar, nyontek dulu. Nyontek. Kedengeran gak sih ada suara orang? Nggak usah ya, aduh. Ya, jadi prokerku, oh ya, di kan FYI, kalau misalnya di himpunan itu ada yang namanya proker, ada yang namanya agenda. Kalau misalnya proker itu biasanya cuma satu dilaksanainnya. Kalau misalnya agenda bisa berkali-kali kontrol ke departemen. Misal bulan depan ini mau ada proker apa aja sih, mau tanggal berapa, harus ngajuin proposal atau enggak, itu aku selalu controlling kan. Nah itu namanya agenda. Nah, proker agendaku itu ada 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Kalau nggak salah 3 proker, 3 agenda. Sebenarnya yang udah aku selesaiin itu masalah ini sih, timeline. Timeline awal itu udah aku selesaiin di awal. Terus ada buku panduan HMTF. Jadi kalau misalnya kalian nanti jadi staff atau jadi kabinet, itu ada buku panduan HMTF. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang visi misinya Kahima, budaya organisasinya seperti apa, terus staffnya ada apa aja, prokernya apa aja, ada di buku tersebut. Itu udah aku selesaiin di awal juga. Terus ada upgrading buat cara bikin proposal, itu juga udah dilakuin di awal. Jadi sekarang itu yang belum aku kerjain itu pertama inventaris, karena inventaris itu kan perlu didata ulang. Dan itu aku baru nyampe Surabaya 2 minggu yang lalu, jadi baru mau aku kerjain sekarang. Sama yang belum aku kerjain itu mungkin controlling tiap bulannya. Udah sih itu aja. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Mungkin lanjutin dari jawabannya Mbak tadi. Dari apa kayak controlling agenda-agenda gitu, ada timeline waktunya tersendiri sih atau gimana Mbak? Atau sebisanya Mbaknya aja?
Eh, kalau misalnya controlling itu biasanya aku ngelakuinnya tiap akhir bulan. Jadi tiap akhir bulan nanya ke departemen bulan depan sama bulan depannya lagi ada broker apa, terus sesuai sama jadwal yang udah ditentuin dari awal nggak? Kalau misalnya enggak, mungkin nanti kita obrolin lagi tanggalnya. Biasanya di akhir bulan sih. Ya lewat chat sih sebenarnya biasanya, lewat salah satu kabinet atau staffnya. Udah sih gitu aja. Nih nanya BPI ini, aduh mikir banget ya. Permisi Mbak, saya izin bertanya. Iya ya silakan. Mungkin ini agak keluar topik itu Mbak. Misal kalau Mbak misal nih Mbak ada acara BPI terus itu bentrok sama acara kuliahnya Mbak itu gimana Mbak? Solusinya gimana? Terima kasih. Itu tidak mungkin sih. Soalnya pasti himpunan itu menghindari bentrok sama akademik. Karena itu bakal masalah banget. Apalagi kalau misalnya birokrasi mempermasalahkan ya. Bisa-bisa himpunan dibukuin nama birokrasi. Kayak gitu. Jadi pasti kita nyesuaiin timeline akademik. Kayak gitu. Oh baik Mbak. Terima kasih Mbak. Iya. Ya. Kalau mau nanya selain BPI nggak apa-apa. Sorry. Terpantau wifi-nya keputus. Iya Mbak, suara Mbak putus-putus. Sorry. Oh tadi belum dijawab. Apa udah? Skip, nanya apa? Aku lupa. Oh Sudah tadi aku jawab, ngomong Mbak. ini ya. Kalau misalnya mau nanya selain BPI nggak apa-apa. Dulu aku sebelum jadi BPI aku staff orkes atau staff minba. Terus sekarang aku di lab. Ya, pokoknya selain mau nanya BPI juga nggak apa-apa. Kayak misal ngapain di Surabaya Mbak gitu, lagi pandemi emang boleh masuk segala macam boleh. Mau santai-santai aja juga boleh, hayu. Izin tanya lagi, Mbak. Selain BPI, apakah Mbak Ocha juga mengikuti kepanitiaan atau organisasi lainnya, Mbak? Ya, sorry offline, kayaknya agak ngelag nih. Kalau misalnya selain BPI aku cuma ada di ini aja sih, di lab doang. Lab, ya udah di lab pokoknya. Bentar, aku mau ngambil minum.
Ayo lanjut. BTW tadi ada yang di Surabaya ya, Fiona ya? Iya, Mbak. Surabaya mana, Vi? Surabaya Barat. Wih, Darmo gitu ya? Iya, Dharma Permai. Bener lagi. Deket-deket situ kok, Mbak. Iya, kemarin aku habis ke Surabaya Barat ngeliat gajah. Aduh. Ayo Surabaya Barat, ada ada gajah, ada mobil-mobil bagus. Ayo, ada yang mau tanya lagi nggak? Mungkin ini Mbak. Mas, apa? Ya. Ini nggak ada yang mau nanya lagi nih. Ini Mbak, nanya Mbak. Apa tuh? Apa tuh? Kan Mbaknya dulu kan di orkes kan, sama sekarang di BPI. Perbedaan apa sih yang ada dalam dua itu gitu? Ya kalau perbedaan jelas beda banget ya. Soalnya dulu aku ngurusin olahraga, sekarang ngurusin data-data. Ya beda banget sih. Bener-bener beda. Soalnya dulu aku bener-bener, ini sih paling ketaranya itu dulu aku mungkin ngechat orang-orang yang atlet-atlet gitu lah, atau yang mau main olahraga gitu. Tapi kalau misalnya sekarang aku chatannya sama BPH doang, sama birokrasi aja gitu. Kalau dulu ya aku ke warga, ke anak 19 juga. Dulu kan kalian belum masuk ya. Buat ngajakin main badminton lah, buat ngajak main volley lah, apalah. Terus ROG juga dulu kan masih olahraga offline semua ya. Jadi ngurusin yang kayak gitu-gituan, ada di lapangan terus kayak gitu. Kalau sekarang aku di rumah nyantai-nyantai aja gitu. Tapi ya udahlah gitu. Santai aja, dua-duanya menyenangkan. Ini Mbak, emangnya kalau misal tahun 2019, tahun keduanya kan di di orkes, terus tahun keduanya gitu boleh nyoba di lain-lain departemen lain gitu Mbak, atau gimana Mbak? Ini harusnya yang jawab gimana ya? Sebenarnya boleh. Misal kamu di orkes terus nanti KWU sebenarnya boleh. Cuma balik lagi nanti kan kamu bakal gimana ya? Kamu bisa pindahnya ketika kamu naik dari staff jadi kabinet kan. Nah, itu ketika kamu jadi kabinet departemen lain, apakah kabinet kamu sebelumnya itu udah mencukupi, udah apa ya, kayak ya nggak apa-apa lah kamu di sana gitu, orang di sini udah aman-aman aja kok gitu tanpa ada kamu gitu. Biasanya sih kalau misalnya udah jadi staf departemen itu nanti ya bakal lanjut ke departemen yang sama gitu. Soalnya biasanya kamu tuh udah megang salah satu ranah dari departemen tersebut yang orang lain itu nggak bisa gantiin kamu, biasanya kayak gitu. Oh. Nah, terus kan berarti ada posisi yang ditinggalkan nih sang Mbak Ocha di Minba. Betul. Nah, itu tuh, Mbak? Tapi sebenarnya yang aku tinggalin ya, kalau di Minba itu aku dulu manajer basket sama proposal LPJ itu semua aku yang ngurusin pas jadi staff Minba. Nah, kalau misalnya proposal sih masih bisa lah, nggak apa gitu, aman-aman aja. Tapi kalau misalnya manajer basket, untungnya lagi pandemi, jadi aku nggak terlalu merasa terbebani gitu, karena kan pandemi nggak mungkin ada basket, jadi aman-aman aja lah gitu. Tidak terlalu merasa bersalah meninggalkan Minba gitu. Kayak gitu sih. Oke Mbak. Mungkin dari teman-teman yang lain yang belum tanya, yuk bisa yuk. Iya nih,
Masa Mirzak dong nih? Mirzak mah udah kenal aku. Ayo. Izin tanya Mbak. Apa tuh? Ya mungkin agak sedikit beda, maksudnya bukan mengenai BPI gitu. Ini kan Iya, nggak apa-apa. BPI HMTF kan manajerial, bidang manajerial gitu kan ya Mbak ya. Mau nanya tentang soal leadership Mbak. Mau nanya ini sih, menurut Mbak gimana kalau misalkan posisi kita sebagai seorang leader atau ketua, kemudian anggota kita itu salah satu atau salah duanya itu ada yang memiliki karakter yang kuat Mbak. Misalnya mungkin egonya tinggi gitu. Nah itu gimana cara mengatasinya? Sebaliknya kalau misalkan kita sebagai anggota, tiba-tiba ketua kita yang memiliki ego yang tinggi itu gimana cara mengatasinya juga Mbak? Seperti itu. Terima kasih Mbak. Menurutku ya, jawabannya ngobrol. Iya, kalau misalnya kalian merasa teman kalian egonya tinggi dan kalian belum bisa memaklumi, berarti kalian kurang ngobrol sama orangnya, ataupun sama kayak ke ketua kalian. Gitu, kalian kurang ngobrol lah ya sebenarnya. Soalnya harusnya kalau misalnya udah jadi satu departemen, kalian itu harus menyatu sama departemen kalian. Nah, kalau misalnya kalian masih merasa teman kalian egonya masih tinggi, kalian kurang ngobrol. Kalian ngobrol entah kalian yang memaklumi ego mereka dia atau dia udah merasa kalau misalnya egonya ini merepotkan orang lain, kayak gitu. Tidak menjawab ya, karena aku malas mikir. Jawab Mbak, terima kasih Mbak jawabannya. Pertanyaannya jangan yang berat-berat, aku malas mikir. Aduh. Maaf ya, aku kebanyakan hore-hore, nggak bisa mikir aku. Ya, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Mau tanya, melanjutkan pertanyaannya Mirzak yang pindah departemen tadi Mbak. Nah, itu kalau pindah departemen itu di tahun kedua, maksudnya di tahun kedua kepengurusan itu, apakah harus ada screening lagi atau kayak auto gitu Mbak? Ini pindah departemen nggak bisa. Kalau pindah departemen itu ketika kamu naik dari staff jadi kabinet, nggak bisa kalau kamu tiba-tiba udah staff dagri nih tiba-tiba jadi staff minba, itu nggak mungkin. Kayak gitu. Kalau misalnya naik ke kabinet pun biasanya nggak ada screening lagi, tapi biasanya ya nyesuaiin sama kahima kalian maunya kayak gimana, ada berapa orang di sana, kayak gitu-gitu. Baik, terima kasih Mbak sudah menjawab. Ini Sakuile di mana? Sakul. Ya, Sakuel Mbak. Nama bagus-bagus. Nggak Sakul ya Allah. Oke. Lanjut. Ini Mbak, tapi apa? Ini apa perbedaannya staf sama kabinet apa Mbak? Kalau boleh tahu. Aduh, kok berat pertanyaannya. Ya perbedaan staf sama kabinet, ya kabinet itu kan kabinet itu kan setelah kalian menjadi staf gitu, jadi udah lebih paham bagaimana himpunan berlangsung. Kalau misalnya staf tuh ya kayak apa ya? Ya kayak kalian aja nih, misal sekarang kan masih jadi maba lagi dioptimasi. Nah, nanti jadi warga tuh ya hampir sama-sama lah. Kayak gitu. Ya, pokoknya kayak biasanya aku tidak suka ditanya terlalu paham, masih harus dibimbing gitu. Jadi ada kabinet yang udah lebih expert gitu. Misalnya juga kabinet yang ngatur departemennya sih, misal
bagaimana dia tercapai KPI-nya, terus bikin broker kayak apa, itu kabinet. Baik, Mbak. Baik. Terima kasih. Ya, bingung ini ngapain, mau nanya apa? Aku yang nanya dong. Ini kalian udah udah masuk organisasi apa aja di kuliah? Atau kepanitiaan UKM gitu atau apa? Kalau saya kepanitiaan eventnya ini Mbak, sepak bola ITS. Oh, IFC. Football Addict. Apa tuh? Iya. Oh, ini gara-gara online ya, udah nggak ada IFC, lupa astaga. Nah, ini Mbak, punya UKM sepak bola. Namanya Football Addict gitu Mbak. Nah, dia itu ngadain banyak event gitu kayak tantangan, game sepak bola gitu Mbak. Sama saya tergabung di UKM TDC tapi yang AMDA Mbak, jadi agak AFK gitu. Ya seperti itu Mbak. Oke. Aduh. Nggak apa-apa. Aku juga dulu UKM, sekarang udah keluar. Ya, lanjut. Nah, itu Mbak. Nanya UKM terus keluar gitu, maksudnya gimana tuh Mbak? Kan Aduh, masih nanya gimana sebenarnya? Ya Allah. Terlalu, ntar aku jawab. Oh, ya udah. Berarti saya jawab. Saya sekarang di itu Klik ITS Mbak, perfilman. Oh, alah. Asik ya berarti ya? Ya, kalau suka sih asik Mbak. Tergantung orangnya aja. Mungkin dari teman yang lain. Yang lain. Kalau saya ada di UKM Penelaran dan UKM TDC, Mbak. Oh, banyak yang TDC ya? Udah nggak banyak sih angkatanku yang UKM dah. Jadi lupa. Siapa yang di sana ya? Lupa. TDC banyak sih. Ayo lanjut. Kalau saya di ini Mbak, jadi staff di apa namanya? Aduh lupa tiba-tiba. Astronomi Club Mbak. Oh, Astronomi Club. Iya. Ayo sini masuk foton. Ayo. Lanjut. Ayo semuanya dong. Kalau saya sih Mbak nggak ikut kepanitiaan sih Mbak. Cuman kalau UKM ikut panahan sama robotika Mbak. Panahan banyak sih TF kayaknya ya. Tapi lupa gue. Cuma tahu Mas Adi Kurnia. Ayo lanjut lagi semua lagi. Kalau saya ikutnya UKM basket Mbak, tapi nggak pernah ikut latihan ya. Udah nggak apa-apa, kita basketan di TFA ya. Ayo, ada lagi? Kalau saya berhubung online jadi nggak ikut apa-apa sih Mbak masih. Nggak bosan apa? Terlalu nganggur kalau nggak ikut apa-apa. Tapi nggak apa sih, bisa main dengan teman-teman. Iya. Ayo lagi. Aduh, siapa? Kalau saya UKM ikut robotik Mbak, sama ikut tim Iris Mbak. Sama ikut tim apa? Iris Mbak. Oh, mantap. Berarti di Surabaya dong? Iya Mbak. Oke. Ngeri kali ya Iris. Ayo lagi. Ada lagi nggak sih belum? Kalau saya ikut UKM Penelaran Mbak. Bisa kamu. Oke, mantap. Enak sumpah.
Ada lagi nggak nih? Kalau saya cuma ikut ini Mbak, UKM bahasa. Ya FLS. Oh, FLS. Iya, oke. Sorry, aku digangguin sama mas-mas BMI. Iya. Udah semua ya? Udah, Mbak. Oke, mantul. Ya, tadi ada yang basket, ada yang futsal. Di ITF juga ada sih, ada futsal, ada basket. Aku juga main futsal kalau di ITF, jadi kiper. Aku dilihat dulu, ya Allah. Aduh, jadi malu aku. Iya, sebelahku ini mas-mas BMI. Kalau misalnya kalian penasaran, bisa cek apa suara KM, tapi yang tahun lalu. Mas Torot dan Mas Kembaran di mana? Kembaran Torot siapa? Iya, Mas Torotiri. Torotiri Teri. Kalian harus lihat, itu lucu. Ya, oke. Masih kurang apa, Mas? Iya, mas-mas sebelahku juga Mas Sapu Angin. Begitu. Tapi dia malu. Ntar kalau misalnya mau aku kasih kontaknya. Ya nggak, Mas? Nah, kalau Masnya nggak gondrong, biasanya ganteng. Gondrong juga udah ganteng kok, Mbak. Ganteng. Iya, cowok yang ngomong. Aduh. Mungkin ini sih, Mbak, pertanyaan terakhir. Ini. Apa tuh? Wah. Mana yang ngomong? Menurut Mbak Ocha itu gimana? Kenapa kita harus memilih BPI? Atau kayak orang-orang seperti apa sih yang cocok untuk masuk BPI? Gitulah. Aduh, kenapa pertanyaannya ya, berat? Iya, berat banget. Sebenarnya mau kalian BPI ataupun nanti kabinet ataupun kalian di organisasi lain itu tergantung passion kalian ya. Pokoknya nggak cuma di BPI aja sih. Pokoknya kalian harus suka sama kerjaannya. Kayak ya kalau misalnya kalian suka olahraga ya masukin BAE gitu. Terus kalau misalnya suka kayak suka klik ya kan masuk UKM klik. Nah sama kayak nanti kalian menjabat di mana sebagai apa, itu juga kalian harus suka dulu pekerjaan yang kalian nanti akan geluti. Apa ya, pokoknya jangan sampai kalian nanti udah dikasih amanah buat ngejabat sesuatu, itu kalian udah bertanggung jawab. Ya intinya kalau misalnya kalian mau jadi BPI ya kalian harus bertanggung jawab sama kerjaan kalian gitu. Jadi di BPI itu lebih ke tanggung jawab sama leadership gitu ya, Mbak? Iya, kurang lebih. Oke, Mbak. Mungkin dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau udah nggak ada, bilang cukup ya, teman-teman. Dari aku cukup sih, Zak. Dari saya juga cukup, Zak. Dari saya juga cukup, Mas Mirzak. Ya, saya juga cukup. Mungkin karena udah cukup semua, boleh lanjut ke sesi dokum dulu sebelum ditutup pada siang hari ini. Yang belum on cam boleh on cam. Iya, ayo Mas Mirzak, ayo. Ini foto kan ya? Iya, mau ikut nggak? Foto? Ya udah kalau nggak mau ikut foto. Ayo. Yang belum on cam
Apa? Bentar, Pak. Farel, on-cam dong, Farel. Agak Ya, yang screenshot ya, Mbak. 1, 2, 3. Lagi mungkin, Mbak. 1, 2, 3. Oke, Mbak, makasih. Oke. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Dita atas bantuan buat screenshot-nya. Mungkin bisa dicukupkan interaksi warga pada kali ini. Jadi saya tutup interaksi warga kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ocha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Ocha. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, aku izin lab ya.